I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny you're half of mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. The hideaway is calling me to a life unlike before. The Father's heart is beckoning, and I can't resist no more. Lead me in the ways of devotion. I don't wanna get caught in the motions. My heart is only for you, Lord. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. Oh la la, oh la la. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On oasis, here awaits us all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. Halo semua, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan. Walaupun masa pandemi ini sudah mereda, kita tetap harus melaksanakan protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan sering mencuci tangan, menjaga pola makan sehat, social distancing, dan tetap menggunakan masker. Bagi kalian yang merindu untuk memberikan persembahan, bisa ditransfer ke nomor rekening ini ya, atas nama Iwan Susanto. Oke, yuk kita mulai ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat suaramu dan bersuka cita bersama-sama di dalam Tuhan. Haleluya. Sebab anugerahnya besar bagi setiap kita. Glory. Haleluya. Sama-sama katakan, anugerahmu. Anugerah yang termulia, karena besarlah kasih-Nya, bagi
namanya. Oh, Yesus lahir ke dunia, besarlah kasih-Nya, firman digenapi. Ku kan memuji dan menari, meloncat terpesona, masyurkan namanya. Oh, Yesus lahir ke dunia, besarlah kasih-Nya, firman digenapi. Jadi manusia, besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, firman digenapi. Jadi manusia, besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, firman digenapi. Jadi manusia. Amin. Haleluya. Kemuliaan kebesaran hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hidupku. Bercenangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti di setiap nafasku, menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau terawal dan terakhir, Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku, menyembah-Mu selalu. Kau puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat,
segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Oh, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Oh, segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Terimalah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Terimalah, terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan di atas segalanya. Saatnya kami mendengar firman-Mu, hati kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita bisa ada di tengah-tengah ibadah online pagi hari ini. Dan hari ini saya mau menyampaikan satu tema khotbah yang berjudul Be a Trustworthy. Artinya, jadilah anak-anak muda yang dapat dipercaya. Mari kita membuka sama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan buat kita. Tuhan mau mempercayakan segala sesuatu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Apakah kita ada di dalam golongan orang-orang yang dapat dipercaya? Tuhan rindu kita sebagai anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang dapat dipercaya. Sebagaimana beberapa tokoh di dalam Alkitab, ya kita lihat ada beberapa contoh di dalam Alkitab orang-orang muda yang dapat dipercayai. Apa sebenarnya dapat dipercayai? Dapat dipercayai adalah sebuah perilaku di mana seseorang dapat menjalankan sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab dengan baik dan sungguh-sungguh. Sehingga orang yang bersangkutan dapat memberi rasa aman kepada orang yang memberi kepercayaan. Orang yang dapat dipercayai adalah orang yang sungguh-sungguh menjalankan kepercayaan yang diberikan sehingga memberi rasa aman kepada orang yang memberi kepercayaan. Siapa yang tergolong dalam orang-orang yang dapat dipercayai di dalam Alkitab? Saya akan mengambil contoh beberapa, namun saya akan membahas satu tokoh dari antara beberapa tokoh yang lain. Kita membuka sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 14. Tokoh yang pertama yang dikatakan dapat dipercaya adalah Daud. Lalu Ahimelech menjawab raja, tetapi siapakah di antara segala pegawaimu yang dapat dipercaya seperti Daud? Apalagi ia menantu raja dan kepala para pengawalmu dan dihormati dalam rumahmu.
Di dalam firman Tuhan dikatakan Daud masuk dalam kategori orang yang dapat dipercaya. Anak muda yang dapat dipercaya. Orang yang kedua adalah dalam Nehemia 7 ayat yang kedua, yaitu Hanani dan Hananya. Pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani saudaraku dan kepada Hananya panglima benteng. Kenapa? Karena dia seorang yang dapat dipercaya dan yang takut akan Allah lebih daripada orang-orang yang lain. Seseorang yang dapat dipercaya adalah seseorang yang dapat menerima sebuah tanggung jawab, kepercayaan yang lebih daripada yang lain. Karena itu, lewat pesan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah kita menjadi anak-anak muda yang dapat dipercaya sejak dari masa muda setiap kita. Tokoh yang ketiga yang kita mau belajar hari ini adalah Yusuf. Dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 3 sampai 5, ayat 20 sampai ayat 23. Apa yang membuat Yusuf mendapatkan sebuah kepercayaan? Dia dikatakan dapat dipercaya. Mari kita baca bersama-sama. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Yusuf mendapatkan sebuah kepercayaan, punya kuasa atas rumah Potifar, dan segala milik daripada Potifar diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Yusuf mendapat kepercayaan. Dia dapat dipercaya sehingga dia mendapatkan sebuah kepercayaan yang lebih lagi. Bukan hanya berkuasa atas rumah, tetapi juga segala milik daripada Potifar orang Mesir itu. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya, ya. Jadi pada saat Potifar ini memberi kepercayaan kepada Yusuf untuk berkuasa atas rumahnya, apa yang terjadi? Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Jadi apa? Jadi pada saat dia mendapatkan sebuah kepercayaan, dia pun mendapatkan berkat. Pada saat dia memberikan kepercayaan kepada Yusuf, itu mendatangkan berkat dalam kehidupan rumah orang Mesir ini. Selanjutnya dikatakan, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tempat tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi sekalipun Yusuf ada di dalam tahanan, yang terjadi? Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Ada sebuah kepercayaan lagi yang Yusuf terima. Di saat dia dijebloskan ke dalam penjara, dia mendapat kepercayaan daripada kepala penjara. Mempercayakan semua tahanan yang ada di dalam penjara. Bahkan yang terjadi, segala pekerjaan yang harus dilakukan di sana, Yusuflah yang mengurusnya, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil.
Luar biasa bukan? Tuhan memberikan kepercayaan kepada Yusuf lewat berbagai orang. Lewat Potifar, lewat kepala penjara. Bahkan terakhir, dia menjadi penguasa nomor 2 di Mesir, di bawah Firaun. Dari sebuah kepercayaan yang dia terima, dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya dia mendapat kepercayaan yang lebih lagi. Dan mendapat kepercayaan yang lebih lagi. Sampai menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bagaimana dengan kita sebagai anak-anak muda? Di saat kita mendapatkan sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab. Baik itu di sekolah, baik itu di rumah, baik itu di gereja, atau dimanapun kalian berorganisasi. Sudahkah kita menjadi anak muda yang dapat dipercaya di saat kita melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita? Ataukah kita hanya mengerjakan dengan setengah-setengah apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Atau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita? Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, pada waktu seseorang meminta engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Artinya pada saat engkau menerima sebuah tanggung jawab, kepercayaan untuk engkau lakukan, sudahkah engkau memberi lebih daripada apa yang diminta daripadamu? Firman Tuhan mengajar setiap kita pagi hari ini. Jadilah anak muda yang dapat dipercaya. Di saat engkau mengambil keputusan untuk mengerjakan, menjalankan dengan baik, dengan tanggung jawab apa yang Tuhan percayakan kepadamu. Di saat engkau menerima sebuah tugas dan tanggung jawab, apakah engkau menunda-nunda apa yang harus kau lakukan hari ini? Apakah engkau melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang harus kau lakukan? Atau engkau memilih melakukan dengan setengah-setengah, dengan hasil yang tidak maksimal? Pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita. Jadilah anak muda yang dapat dipercaya. Kapan kita dapat menjadi anak muda yang dapat dipercaya? Di saat kita menjalankan dengan baik, dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Apa yang keuntungan yang bisa kita peroleh di saat kita melakukan, di saat kita menjadi anak muda yang dapat dipercaya. Yang pertama dikatakan di dalam Matius 25 ayat yang ke-23. Barang siapa setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang lebih besar. Artinya pada saat kita melakukan segala sesuatu, menjadi anak muda yang dapat dipercaya, kita akan mendapatkan kepercayaan yang jauh lebih besar. Amsal 28 ayat 20 katakan, seseorang yang mendapatkan kepercayaan yang dapat dipercaya akan mendapat banyak berkat. Bukan hanya berkat, tetapi mendapat banyak berkat. Dapat dipercaya mendatangkan 2 keuntungan bagi kita. Mendapat kepercayaan lebih besar, mendapat banyak berkat. Tetapi biarlah kita tidak tertuju kepada keuntungan yang kita peroleh. Tetapi setiap apa yang kita lakukan hari-hari ini, apapun yang kita lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka saya percaya kita akan melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada harga yang harus dibayar untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Waktumu, tenagamu, bahkan mungkin keuanganmu untuk sesuatu yang maksimal. Namun percaya, pada saat engkau melakukan
segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepadamu dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, maka itu pun akan mendatangkan keuntungan secara pribadi di dalam kehidupanmu sebagai anak-anak muda. Bagaimana menjadi anak muda yang dapat dipercaya? Sesuatu yang sulitkah? Tidak sulit buat kita untuk menjadi anak muda yang dapat dipercaya. Yang penting, pertama, kita perlu membangun sebuah keintiman dengan Tuhan. Kita dapat dipercaya kalau kita punya hubungan. Hubungan seperti apa yang harus kita bangun dengan Tuhan? Hubungan yang harus kita bangun dengan Tuhan sehingga kita menjadi anak muda yang dapat dipercaya. Di saat kita mau mendengar apa yang Tuhan katakan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bukan hanya sekedar membangun sebuah hubungan tanpa sebuah tindakan. Tetapi Tuhan mau kalau kita mau menjadi anak muda yang dapat dipercaya. Jadilah anak muda yang mau mendengar apa yang Tuhan sampaikan di saat engkau membangun hubunganmu dengan Tuhan. Dan jadilah taat melakukan apa yang Tuhan suruhkan. Hal yang kedua yang perlu kita bangun, kalau kita mau menjadi anak muda yang dapat dipercaya, jadilah anak muda yang disertai Tuhan, sehingga engkau beroleh kasih karunia untuk dapat melakukan apa yang Tuhan percayakan kepadamu dengan sungguh-sungguh. Orang yang membangun hubungan dengan Tuhan tentu akan disertai oleh Tuhan. Dan penyertaan Tuhan itu akan membuat engkau mendapatkan kasih karunia untuk mengerjakan segala sesuatu dengan maksimal. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kemampuanmu, bukan dengan pengalamanmu, sekalipun hal itu penting. Tetapi kasih karunia akan memampukan engkau sehingga engkau menjadi kreatif, sehingga engkau mampu melakukan apa yang menjadi bahagianmu. Dan bahkan engkau melakukan jauh lebih daripada apa yang orang lain pikirkan. Karena ada hikmat, ada anugerah yang memampukan engkau untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu. Hal yang ketiga, jadilah anak muda yang jujur, yang berbicara apa adanya. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 2 ayat 7, kepada orang yang jujur, Tuhan menyediakan pertolongan. Jadi selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan bagi orang yang jujur. Orang yang dapat dipercaya adalah orang yang jujur dengan perkataannya. Kalau kita rindu mendapatkan sebuah kepercayaan, jadilah anak muda yang jujur. Yang berkata A di dalam hatinya dan berkata A keluar dari mulutnya. Artinya yang ketiga, Tuhan mau kita punya integritas. Kalau kita mau menjadi anak muda yang dapat dipercaya, jadilah anak muda yang punya integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam perkataan, apa yang ada di dalam perbuatan yang dilakukan, itu sama. Yang ada di dalam hati, yang dikatakan dan diperbuat sama. Di saat kita menumbuhkan integritas di dalam hati kita sebagai anak-anak muda, saya percaya dengan sendirinya kepercayaan itu akan datang tanpa engkau meminta. Engkau akan menjadi anak-anak muda yang menerima sebuah kepercayaan. Engkau akan menjadi anak muda yang dapat dipercaya dari karaktermu, kejujuranmu, integritasmu. Sangat menentukan apakah engkau mendapatkan sebuah kepercayaan atau justru Tuhan mengambil kepercayaan yang Tuhan berikan kepadamu. Hal yang terakhir, kalau engkau mau menjadi anak muda yang dapat dipercaya, bertanggung jawablah. Melakukan dengan tekun dan setia apa yang Tuhan percayakan di dalam kehidupanmu. Di saat tantangan itu datang, di saat engkau mengerjakan sebuah tanggung jawab, engkau bertemu dengan kesulitan, bertemu dengan tantangan.
Apakah engkau menyerah di tengah jalan? Ataukah engkau memutuskan untuk terus melakukan bagianmu? Bertanggung jawab dengan tanggung jawab yang kau sudah terima. Kau mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan sudah berikan. Dengan setia, dengan tekun, sampai apa yang diharapkan itu terjadi. Amin. Tuhan mau setiap kita sebagai anak-anak muda hari-hari ini menjadi anak-anak muda yang dapat dipercaya. Sebagaimana Tuhan mempercayakan kedudukan buat Yusuf sebagai orang kedua di Mesir. Karena dia setia di saat dia harus mengelola rumah Potifar. Di saat dia harus menggantikan posisi daripada kepala rumah penjara. Di saat Yusuf mengerjakan dengan setia, dengan sungguh-sungguh apa yang dia terima. Maka pada akhirnya dia mendapatkan sebuah kehormatan menjadi orang kedua di Mesir. Dan lewat apa yang Yusuf lakukan dapat menyelamatkan saudara-saudaranya, bahkan bangsanya. Mari anak-anak muda, bangsa ini butuh anak-anak muda yang dapat dipercaya. Supaya kelak bangsa ini boleh dipercayakan kepada generasi anak-anak muda yang dapat dipercaya. Dan biarlah Tuhan mendapati anak-anak muda yang dapat dipercaya itu ada di antara setiap kita. Jadilah anak-anak muda yang dapat dipercaya, sehingga lewat kehidupan kita bangsa ini dapat diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menutup di dalam doa ibadah pagi hari ini. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan setiap kami anak-anak muda. Agar sejak dari masa muda kami menjadi anak-anak muda yang dapat dipercaya. Karena kami percaya, di saat kami mulai menumbuhkan Tuhan, rasa kepercayaan menjadi anak-anak muda yang dapat dipercaya, maka kami dapat Engkau pakai Tuhan. Menjadi anak-anak muda yang dapat dipercaya, yang mengubah nasib kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, meteraikan di dalam kehidupan setiap kami. Sehingga kelak kami dapat menjadi anak-anak muda yang dapat dipercaya, yang mengubah nasib kota dan bangsa kami. Bagi setiap engkau anak-anak muda saat ini, terimalah segala berkat yang terbaik Tuhan sediakan bagimu. Sehingga kau akan menjadi anak muda yang sungguh-sungguh dapat dipercaya untuk mengelola bangsa kita Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahaya
panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan yang penuh damai sejahtera.